Negara Lingnan, di luar Nanling. Beberapa sosok terbang dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat mengerikan, lalu berhenti di luar Nanling. Yang mulia, apakah kita akan pergi ke Nanling? Wang Bai menatap Murong Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Wang Bai adalah orang kuat di alam Raja Peri, salah satu dari ratusan Raja Peri di Istana Surgawi. Pada saat ini, dia menoleh untuk melihat Murong Yu di sebelahnya dan bertanya. Murong Yu tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap Nanling di depannya, tetapi alisnya sedikit berkerut. Aura langit dan bumi di Nanling sangat kaya, bahkan jika Anda tidak menggunakan pil dan pembuluh darah roh abadi, berkultivasi di Nanling memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Shengzong dan Istana Iblis Surgawi dibangun di sini, dan Murong Yu tidak ingin memindahkannya. Namun, jika Sekte Suci dan Istana Iblis Surgawi ingin lebih kuat, perlu untuk memecahkan masalah lama di Nanling. Oleh karena itu, Murong Yu membawa seorang Raja Peri dan 2 Kaisar Peri dari Istana Surgawi ke Nanling. Seorang Raja Abadi yang kuat atau lebih tinggi akan terbunuh saat memasuki Nanling, tetapi Murong Yu belum menemukan yang kuat yang tersembunyi di kegelapan Nanling sebelumnya. Oleh karena itu, Murong Yu ingin menggunakan yang kuat untuk menarik keluar yang kuat rahasia. Xiahou Zuo, kalian berdua akan memasuki ruang harta karunku terlebih dahulu. Wang Bai, kami berdua berada di luar. Murong Yu mengerang, dan Xiahou Zuo dan Kaisar Abadi lainnya dikumpulkan ke dalam dunia buku Hetu Luo. Wang Bai, hati-hati. Dengan Xiahou Zuo dan yang lainnya, kita mungkin tidak mengalami kecelakaan. Bahkan jika yang kuat di dalam Nanling diam-diam bergerak, Xiahou Zuo dan yang lainnya dapat melakukan gerakan pertama. Murong Yu melihatnya. Wang Bai berkata, sedikit gugup. Wang Bai mengangguk sedikit, dia sedikit gugup memasuki Nanling, tetapi juga sedikit bersemangat. Kengerian Nanling, sebagai orang di dunia peri, siapa yang tidak tahu? Wang Bai secara alami tahu, tetapi dia juga ingin memasuki Nanling untuk melihatnya. Jadi ketika Murong Yu mendekatinya, dia setuju tanpa ragu-ragu. Hei Lian, berikan kami perisai ruang angkasa. Xiahou Zuo, jika seseorang menyerang, kalian berdua akan menjadi yang pertama mengambil tindakan. Murong Yu pertama-tama berkata kepada transmisi suara Black Lian, dan kemudian memerintahkan Xiahou Zuo untuk berkata. Tuan Suci, jangan khawatir, batu bataku sudah siap. Xiahou Zuo menjabat tangan prajurit kekaisaran batu bata emas dan berkata sambil tersenyum. Kaisar abadi lainnya juga mengangguk sedikit. Wang Bai, jika kamu merasa ada yang dalam bahaya, keluarlah dari Nanling sesegera mungkin. Sebelum masuk, Murong Yu memberi perintah lain kepada Wang Bai. Orang ini adalah orang kuat di alam Raja Abadi. Jika dia dibunuh oleh seseorang, surga akan membakar orang kuat itu, dan Murong Yu juga akan kesakitan. Wang Bai kembali gugup, mengangguk dengan gembira, lalu melangkah ke Nanling bersama Murong Yu. Pikiran ilahi yang besar itu lolos, meliputi radius 100 juta li. Murong Yu meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan berjalan menuju kedalaman Nanling tanpa tergesa-gesa. Hal yang sama berlaku untuk Wang Bai, dengan sedikit kegembiraan dalam kegugupannya, dan bahkan sedikit harapan. 1 li, 5 li, 10 li, 100 li. Segera, mereka melintasi jarak 100 mil. Namun, tidak terjadi apa-apa. Tuan Suci, ada yang salah, mengapa tidak terjadi apa-apa? Tetapi saya mendengar bahwa selama 10 mil memasuki Nanling, orang-orang kuat itu akan terbunuh secara misterius. Wang Bai berkata tiba-tiba, suaranya menyebar di hutan yang sunyi, Murong Yu hampir ketakutan. Wang Bai, kamu tampaknya menantikannya. Murong Yu menatap Wang Bai tanpa berkata apa-apa. Sedikit. Aku selalu mendengar bahwa Nanling sangat misterius. Aku sudah lama ingin datang dan melihatnya, tetapi aku belum memutuskan. Wang Bai menyeringai sebelum berkata. Murong Yu terdiam sejenak, tetapi ada beberapa orang di dunia abadi seperti Wang Bai yang tidak takut mati. Murong Yu tidak ingin mengatakan apa-apa, bagaimanapun juga, setiap orang memiliki gaya hidup masing-masing. Dia hanya berkata, hati-hati, mungkin orang kuat dalam kegelapan itu belum melakukan apa-apa. Wang Bai mengangguk, dan kemudian mereka terus masuk jauh ke Nanling. Ketika mereka masuk jauh ke Nanling dan bahkan mendekati Shengzong, keduanya tidak melakukan apa-apa. Bahkan, mereka bahkan tidak merasa bahwa sesuatu akan terjadi.
Beberapa hari kemudian, Yang Mulia, ada yang salah, kita hampir semua berjalan-jalan di Nanling, tetapi tidak terjadi apa-apa. Apakah semua legenda itu palsu? Wang Bai berkata dengan wajah tertekan saat ini. Murong Yu juga bingung. Peristiwa Nanling jelas bukan sekadar legenda, itu pasti benar. Kalau tidak, pasukan Istana Abadi dan Sekte Iblis tidak akan pernah melihat orang kaya di Nanling ini tanpa melakukan apapun. Mungkinkah kekuatan kita terlalu rendah? Murong Yu mengerang sebentar, lalu sesosok hantu melintas di sekelilingnya, dan Xia Houzuo muncul di samping mereka. Yang Mulia, sekarang agak aneh. Keberadaan rahasia itu bahkan tidak bergerak. Setelah Xia Houzuo keluar, dia berkata dengan sedikit kebingungan. Selama proses ini, dia dan Kaisar Abadi lainnya juga dapat melihat segala sesuatu di luar, dan tentu saja mereka tahu apa yang sedang terjadi. Murong Yu mengangguk, lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka di sekitar Nanling. Auzu.com. Hanya saja mereka bertiga hampir berjalan-jalan di seluruh area Nanling, dan masih belum menemukan apapun sebelum Murong Yu memasuki Nanling. Murong Yu telah membuka sekte suci dan formasi penjaga Istana Iblis Surgawi, dan itu ada di Murong Yu. Di bawah kepemimpinan Wang Bai dan Xia Houzuo yang disengaja, mereka tidak menemukan keberadaan Sheng Zong dan Istana Iblis Surgawi. Gan Fei keluar juga. Gan Fei juga merupakan orang kuat di ranah Kaisar Surgawi di dunia Hetu Luoshu. Murong Yu Chuanyin berbicara kepadanya dan melepaskannya. Namun, yang membuat keempat Murong Yu terdiam adalah bahwa bahkan jika mereka menambahkan Kaisar Abadi yang kuat, tidak ada yang terjadi. Aneh di sini, wajah Murong Yu semua bingung. Hah, ada seseorang di depan. Xia Houzuo pertama kali menemukan bahwa ada seseorang yang tidak terlalu jauh dari mereka. Xiandi, tidak bagus. Ekspresi Xia Houzuo tiba-tiba berubah. Pada saat ini, semangat Murong Yu dan yang lainnya telah menghilang. Tertawa, cahaya pedang yang menyilaukan muncul dengan ganas dari kehampaan di dekat Kaisar Abadi yang dilihat Murong Yu, dan kemudian dengan cepat mencekik pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Abadi. Cahaya pedang yang menyilaukan itu mengandung aura yang menakutkan, dan bahkan Murong Yu dan yang lainnya, yang berada ratusan juta mil jauhnya, merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang itu. Kecepatan reaksi ahli tingkat Kaisar Abadi juga sangat mengerikan, dan dia telah bereaksi begitu Jian Mang muncul. Dia meraung, senjata ajaib muncul di tangannya, dan kemudian dia menebas cahaya pedang itu. Melihat bahwa senjata ilahi Kaisar Abadi hendak menebas dengan keras cahaya pedang yang muncul entah dari mana. Tetapi, pada saat ini, cahaya pedang itu tampak hidup, berputar di udara. Kemudian, cahaya pedang itu menghindari serangan Kaisar Abadi. Kali ini adalah saat Xia Houzuo berteriak keras. Ketika cahaya pedang itu menghindari serangan Kaisar Abadi, itu meledak dengan cahaya yang meroket, yang lebih indah dan menyilaukan dari sebelumnya. Bahkan Murong Yu dan yang lainnya, yang hanya melihat mereka dengan pikiran spiritual mereka, dapat merasakan cahaya pedang yang menyilaukan itu. Engah, pedang itu tiba-tiba berakselerasi, dan langsung menebas dada Kaisar Abadi, lalu tenggelam ke dalam kehampaan di sisi lain. Kemudian, Murong Yu dan yang lainnya ngeri melihat bahwa orang kuat di alam Kaisar Abadi telah terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Orang kuat di alam Kaisar Abadi terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang dari dekat dadanya. Boom, boom. Setelah dua suara teredam, kedua bagian tubuh Kaisar Abadi itu jatuh ke tanah. Dan keempat Murong Yu merasakan aura kehidupan Kaisar Abadi itu memudar dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, napas kehidupan Kaisar Abadi itu telah sepenuhnya menghilang. Meninggal. Keempat Murong Yu menarik kembali pikiran spiritual mereka dan tanpa sadar saling memandang, dan kemudian mereka semua melihat ekspresi ngeri di mata masing-masing. Satu pedang membunuh. Itu adalah orang kuat di ranah Kaisar Abadi. Wajah Gan Fei penuh dengan keterkejutan, dan bahkan sedikit kengerian muncul di matanya. Membunuh seorang Kaisar Abadi dengan satu pedang, kekuatan seperti itu sangat mengerikan. Jika cahaya pedang itu muncul di samping mereka, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan perang dingin. Apakah orang yang menembak secara diam-diam adalah orang kuat di ranah yang mulia abadi? Hanya mereka yang setingkat itu yang dapat membunuh seorang Kaisar Abadi dengan satu pedang. Xia Houzuo berkata dengan kaget. Saat berbicara, dia tanpa sadar meremas batu bata di tangannya.
Dia bahkan merasa bahwa pakaian di balik punggungnya basah. Hal ini dibasahi oleh keringat dingin yang mengalir dari belakang. Sepertinya Kaisar Abadi yang dipenggal masih berada di lapisan terluar Nanling, kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Awalnya mereka berjalan keluar dari Nanling, dan Kaisar Abadi yang terbunuh itu baru mencapai jarak kurang dari 100 mil di Nanling. Baiklah, bukankah orang kuat dalam kegelapan itu juga akan menyerang kita? Wang Bai tiba-tiba berkata, lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Begitu orang kuat itu bergerak, kita sama sekali tidak bisa menghentikannya, kata Xiahou Zuo dengan suara yang dalam, memegang batu bata di tangannya erat-erat. Bahkan dengan tentara kekaisaran di tangannya, dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Para pembangkit tenaga listrik yang dapat membunuh alam Kaisar Abadi dalam sedetik, juga memiliki kemampuan untuk membunuh mereka dalam sedetik. Mari kita pergi dari sini dulu, kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Jika cahaya pedang itu muncul lagi, Xiahou Zuo akan berada dalam bahaya. Dan jika mereka bertiga tergantung di sini, pukulan ke surga benar-benar berat. Ketiga Wang Bai mengangguk, dan segera menyebar dan bergegas menuju bagian luar Nanling. Mereka benar-benar takut. Dengan kecepatan penuh, mereka meninggalkan Nanling tak lama kemudian. Setelah meninggalkan Nanling, mereka menghela napas lega. Saat ini, punggung mereka masing-masing basah oleh keringat. Nanling, ini benar-benar aneh. Hanya saja, mengapa kita berempat berkeliaran di sini selama beberapa hari tanpa diserang? Tetapi Kaisar Abadi itu dilenyapkan hanya ketika dia masuk. Mereka berempat menatap Nanling, semuanya tenggelam dalam pikiran dan bingung. Xiahou Zuo, bisakah kau menahan serangan tadi? Setelah sekian lama, Murong Yu berkata kepada Xiahou Zuo dengan ekspresi jelek. Xiahou Zuo menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berkata dengan wajah tidak senang, dengan batu bata di tangan, mungkin aku bisa menahan serangan, tetapi jika aku datang beberapa kali, aku tidak bisa menghentikannya. Aku hanya bisa menahan banyak hal dalam waktu yang singkat. Wajah Murong Yu menjadi lebih jelek, dan dia langsung menatap Gan Fei. Gan Fei tersenyum pahit dan berkata, saudara Xiahou memiliki prajurit kaisar dan tidak bisa menahannya lama-lama, terlebih lagi aku tidak bisa. Maaf, Tuan Suci. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya hancur. Kejadian ini setidaknya menegaskan bahwa legenda di Nanling bukan hanya legenda, tetapi fakta. Telah dipastikan bahwa itu adalah hal yang baik, tetapi itu adalah hal yang buruk bagi Murong Yu. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini sekarang, dan jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini, itu akan membatasi perkembangan Sekte Suci dan Istana Iblis Surgawi kecuali mereka dipindahkan dari Nanling. Namun, meskipun dunia peri itu luas, selain Nanling, di mana lagi tempat yang cocok untuk Sekte Suci dan Istana Iblis Surgawi? Tidak ada yang tersisa. Setelah bertahun-tahun, semua tempat dengan aura yang melimpah telah ditempati oleh berbagai kekuatan. Yang mulia, orang ini seharusnya adalah orang yang kuat di alam yang mulia abadi. Kekuatannya sangat mengerikan. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan kita. Bahkan jika kita menggunakan kekuatan pengadilan surgawi kita, saya khawatir orang ini tidak akan dapat dibunuh. Dan, yang terpenting adalah, ya, ada berapa banyak pembangkit tenaga listrik seperti itu di Nanling. Menurut legenda, tidak hanya ada satu yang kuat di Nanling. Kalau tidak, pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte pasti sudah menyelesaikan masalah ini sejak lama. Faktanya, Nanling selalu menjadi salah satu tempat berbahaya di dunia peri. Kamu tinggal di sini dulu, saya akan masuk dan melihat-lihat. Murong Yu merasa sedikit kesal, dan tiba-tiba berkata setelah waktu yang lama. Yang mulia, tidak. Ekspresi Xiahou Zuo berubah tiba-tiba, dan mereka berteriak serempak. Nanling benar-benar aneh, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk. Xiahou Zuo berkata dengan suara yang dalam. Ya, Tuan Suci, kau adalah pilar istana surgawi. Jika sesuatu terjadi padamu, kata Gan Fei dengan suara yang dalam. Mereka tidak ingin Murong Yu pergi ke Nanling. Murong Yu berkata dengan ringan, aku hanya berada di alam 9 surga abadi yang mendalam, dan aku belum mencapai alam raja abadi. Hanya ketika aku mencapai alam raja abadi dan memasuki Nanling, itu akan berbahaya. Oleh karena itu, aku tidak memiliki bahaya dalam memasuki Nanling. Dan bahkan jika ada bahaya,
aku memiliki keyakinan untuk melindungi diriku sendiri. Ketiga Xiahou Zuo saling berpandangan. Meskipun mereka semua tahu bahwa Murong Yu kuat, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Murong Yu. Namun, Murong Yu adalah guru suci, dan begitu dia memutuskan sesuatu, mereka tentu tidak punya hak untuk terus menentangnya. Bahkan jika mereka keberatan, mereka tidak bisa membuat Murong Yu mengalihkan perhatiannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, sosok Murong Yu bergetar sebelum menghilang di tempat yang sama dan sudah memasuki Nanling. Melihat sosok Murong Yu secara bertahap menghilang ke dalam pikiran spiritualnya, Xiahou Zuo dan ketiganya saling menatap. Kalian berdua, apa pendapatmu tentang ini? Xiahou Zuo berkata kepada Gan Fei dengan suara rendah. Kedua Wang Bai menggelengkan kepala. Apa yang bisa mereka lakukan? Keberadaan yang diam-diam menembak benar-benar mengerikan. Jika mereka memasuki Nanling, mereka akan berakhir seolah-olah Kaisar Abadi telah terbunuh sebelumnya. Biarkan guru suci memasuki Nanling sendirian, kita tampaknya agak berlebihan, kita harus bersama guru suci. Xiahou Zuo berkata dengan suara yang dalam. Bagi Murong Yu, dia sangat setia sekarang. Bukan hanya karena hubungan antara prajurit kekaisaran di tangannya. Tetapi jika kita masuk, saya khawatir itu tidak akan bermanfaat bagi guru suci. Begitu orang kuat dalam kegelapan itu terprovokasi, bahkan guru suci pun bisa terbunuh. Sekarang, jika guru suci memasuki Nanling sendirian, seharusnya tidak ada masalah. Gan Fei berkata dengan suara yang dalam. Jadi, kalau begitu kita hanya bisa menunggu di sini. Wang Bai berkata dengan suara yang dalam. Hanya bisa begitu, saya harap tidak terjadi apa-apa pada Tuan Suci. Kalau tidak, kita tidak bisa menjelaskannya kepada surga, kita tidak bisa menghadapi orang-orang surga. Xiahou Zuo berkata sambil mendesah. Setelah Murong Yu memasuki Nanling, dia masih sedikit takut pada awalnya. Namun, setelah setengah hari, dia menjadi rileks. Dia belum mencapai alam Raja Abadi, dan dia seharusnya tidak terbunuh ketika dia memasuki Nanling. Selain itu, jika orang yang menembak secara diam-diam ingin melakukannya, dia tidak bisa menahannya. Hei Lian, rasakan semua yang ada di sekitarku, dan beritahu aku segera setelah ada bahaya. Kata Murong Yu kepada Hei Lian melalui transmisi. Auzu.com Aturan spasial Hei Lian jauh lebih kuat daripada milik Murong Yu. Jika seseorang ingin menyerang Murong Yu, maka teratai hitam dapat merasakan fluktuasi kekuatannya. Selama Murong Yu diberi sedikit waktu, ia dapat memasuki dunia Hetu Luoshu. Jika lawannya cukup kuat untuk membunuh Murong Yu yang memasuki dunia Hetu Luoshu, Murong Yu juga akan mengenalinya. Setelah bersantai, Murong Yu mulai berjalan di Nanling, dan pikiran spiritualnya yang besar bahkan lolos, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, ketika ia berjalan di seluruh Nanling sendirian, ia tidak menemukan apapun. Kekuatanku sendiri masih belum dapat menarik perhatian orang kuat itu. Murong Yu tersenyum tak berdaya, tidak tahu apakah itu meremehkan diri sendiri atau bersukacita. Aku belum menemukan apapun, tetapi pihak lain pasti ada di Nanling. Tetapi bagaimana aku bisa mengarahkan pihak lain untuk berbicara dengannya? Murong Yu merenung. Segera, dia duduk di puncak yang tinggi, dan menghilangkan cinta dan pikiran spiritual. Aku harap orang kuat itu bisa mendengarnya. Murong Yu merenung dalam hatinya, dan mulai memanggil dalam hatinya, Halo senior, aku Murong Yu. Aku adalah guru suci dari Sekte Suci dan pengendali sebenarnya dari Istana Iblis Surgawi. Senior, jika Anda dapat mendengarku, silakan keluar dan temui aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan para senior. Murong Yu mulai memanggil orang kuat itu di dalam hatinya. Namun, setelah setengah hari berlalu, tidak ada jawaban. Murong Yu tidak berhenti, dan terus memanggil. Murong Yu tahu bahwa jika pihak lain benar-benar orang kuat di alam yang mulia abadi, maka dia bisa mendengar panggilan Murong Yu. Meskipun Nanling besar, tidak masalah jika roh orang kuat meliputi seluruh Nanling. Tentu saja, ini mengacu pada orang kuat di kegelapan. Orang-orang di luar, bahkan para ahli di ranah Immortal Venerable, pikiran spiritual mereka telah sangat ditekan di Nanling. Kalau tidak, keberadaan Shengzong dan Istana Iblis Surgawi sudah terbongkar. Yang terpenting adalah jika ada roh dari dunia luar yang menembus Nanling, maka orang kuat di Nanling juga akan mengambil tindakan dan menghancurkan roh itu.
Senior, Anda mungkin adalah sisa jiwa orang kuat di gerbang hantu di zaman kuno. Anda telah menjaga Nanling secara diam-diam selama bertahun-tahun. Tapi bagaimanapun juga, Nanling adalah tempat yang bagus. Saya membangun sekte suci dan istana iblis surgawi di Nanling. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki komentar, Senior. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, maka Anda tidak memiliki pendapat. Namun, Junior masih sedikit khawatir. Apakah ada orang kuat yang lebih tinggi dari alam abadi mendalam 9 surga di sekte suci dan istana iblis surgawi? Jika memungkinkan, Senior, cicit saja. Maafkan aku tentang gerbang hantu. Jika memungkinkan, setelah aku menjadi lebih kuat, setelah sekte suci dan istana iblis surgawi menjadi lebih kuat, mungkin kami akan membantumu membalas dendam. Tapi sekarang, kekuatanku sangat lemah, dan sekte suci tidak kuat. Jika kamu setuju dengan sekte suci dan istana iblis surgawi untuk terus berkembang di Nanling, Junior berjanji bahwa jika aku memiliki kemampuan itu, aku pasti akan membantu gerbang hantu membalas dendam. Mulut Murong Yu kering, tetapi orang kuat di rahasia Nanling itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini membuat Murong Yu tidak berdaya. Pihak lain pasti ada di Nanling, dan Murong Yu bahkan yakin bahwa pihak lain pasti telah mendengar kata-katanya. Namun, pihak lain tidak keluar, dan Murong Yu tidak berdaya. Dewa Agung, apa maksudmu? Apakah kau hanya tinggal di Nanling sepanjang hari? Bahkan jika kau kuat, bisakah kau menjamin untuk terus seperti ini? Jika kau terus seperti ini, bahkan jika kau dapat mempertahankan Nanling, kau tidak dapat mengubahnya. Fakta bahwa gerbang hantu telah dihancurkan. Jika kau mau, Senior, aku dapat membantumu membalas dendam. Ini adalah kesempatan, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti itu di masa depan. Senior, jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku hanya bisa memindahkan sekte suci dan istana iblis surgawi dari Nanling. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Meskipun lingkungan di Nanling sangat bagus, jika tidak ada pembangkit tenaga listrik di atas dewa mendalam 9 surga, maka lingkungan di sini 100 kali lebih baik daripada berbicara. Selain itu, meskipun ada tempat yang tidak sebanding dengan Nanling, itu tidak jauh lebih buruk daripada Jiangsu dan Istana Sui. Kau terlalu lemah untuk membantu gerbang hantu, tetapi sekte suci dan istana iblis surgawi milikmu dapat berkembang di sini, dan aku tidak akan ikut campur. Namun, kau harus menjamin bahwa setelah kau memiliki kemampuan, bantu kami membalas dendam pada gerbang hantu. Ketika Murong Yu hendak putus asa, fluktuasi mental tiba-tiba menyebar padanya, dan kemudian suara yang dalam terdengar di benak Murong Yu. Senior, apakah itu benar-benar kau? Apa yang kau katakan itu benar? Murong Yu langsung bersemangat. Itu benar, sekte suci dan istana iblis surgawi milikmu berkembang di Nanling. Junior, apakah kau telah mempraktikkan Bing Zi Jue? Tubuh Murong Yu bergetar hebat, dan wajahnya langsung berubah warna. Bing Zi Jue sama dengan Hetu Luoshu dan Ordo Hukuman Surgawi, itu adalah keberadaan yang paling kuat di dunia ini. Jika seseorang mengetahui bahwa ia memiliki mantra 9 karakter, ditambah Hetu Luoshu dan Murong Yu percaya bahwa Istana Abadi tidak akan lagi peduli dengan Istana Hukuman Surgawi, dan akan segera menyerangnya. Bahkan Istana Hukuman Surgawi akan menyerang Murong Yu. Mantra 9 karakter itu dapat dipahami dengan sangat tinggi dan dalam, dan dapat memahami misteri antara langit dan bumi, mencapai ketinggian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini saja dapat membuat banyak orang menjadi gila. Gerbang hantu dihancurkan karena Bing Zi Jue. Suara itu mendesah lama, tetapi Murong Yu, yang terkejut, hampir melompat. Gerbang hantu, seperti yang diharapkan, yang kamu latih adalah taktik kata. Murong Yu sangat terkejut. Gerbang hantu sangat cepat dan sangat kuat dalam seni bela diri. Namun, pada akhirnya, pintu gerbang itu hancur, dan seluruh sekolah itu naik turun, dan konon tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Dahulu kala, Murong Yu memiliki beberapa keraguan bahwa teknik kultivasi sekte hantu adalah keterampilan militer. Selain itu, tulang-tulang yang dilarang di kedalaman gunung sihir juga harus berasal dari gerbang hantu. Mengenai apakah itu adalah Kaisar Abadi Hantu, Murong Yu tidak yakin. Pada saat ini, Murong Yu langsung terkejut ketika dia mendengar bahwa orang kuat itu tiba-tiba berlatih taktik senjata buah secara diam-diam. Namun, dia juga memastikan bahwa gerbang hantu yang dipraktikkan adalah Bing Zi Jue.
Namun, yang membingungkan Murong Yu adalah tidak semua orang bisa berlatih teknik Bing Zi Jue. Teknik semacam ini dipraktikkan di sekte hantu, yang mungkin mustahil. Senior, apa yang dipraktikkan sekte hantu adalah kata taktik. Mustahil. Murong Yu segera mengajukan pertanyaannya. Gerbang hantu, apa yang kau latih adalah teknik yang berasal dari seni pedang hantu. Junior, kau juga berlatih seni pedang. Dari titik ini, kau memiliki hubungan tertentu dengan sekte hantu. Melihat ini, aku memperingatkanmu. Kau, jangan sembarangan membocorkan kata taktik, kalau tidak kau akan segera mati. Gerbang hantu hancur karena ini. Suara itu penuh dengan perubahan dan kemarahan yang tak berujung. Jelas, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pihak lain masih khawatir tentang orang-orang yang menghancurkan gerbang hantu, dan tidak bisa melupakannya. Namun, jika itu adalah Murong Yu, dia juga akan khawatir. Senior, kau seharusnya menjadi anggota gerbang hantu, dan kekuatanmu sangat kuat. Namun, aku punya pertanyaan, mengapa kau tidak meninggalkan Nanling? Dengan kekuatanmu, kau dapat membalas dendam orang-orang gerbang hantu, kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Balas dendam. Itu tidak mudah. Suara yang penuh dengan perubahan hanya terngiang di benak Murong Yu setelah waktu yang lama. Murong Yu tercengang. Orang yang kuat ini sudah menjadi orang yang kuat di ranah Immortal Venerable. Jika dia berkata demikian, bukankah itu berarti bahwa orang dari dunia abadi yang menghancurkan gerbang hantu itu bukanlah orang dari dunia abadi? Kemungkinan besar seorang dewa. Dewa. Ketika dia berpikir bahwa pihak lain mungkin adalah dewa, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Murong Yu belum pernah melihat dewa, tetapi dia belum pernah melihatnya atau mendengarnya. Perbedaan antara dewa dan makhluk abadi adalah perbedaan antara makhluk abadi dan manusia. Bahkan dewa yang paling sampah pun dapat dengan mudah membunuh yang kuat di ranah Immortal Venerable, tanpa tekanan apapun. Di hadapan para dewa, peri itu seperti bayi yang baru lahir. Inilah celah di antara mereka. Junior, meskipun kamu memiliki asal-usul tertentu di gerbang hantu, aku tidak ingin kamu ikut campur dalam masalah ini. Itu tidak baik untukmu. Suara pihak lain terngiang di telinga Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku khawatir dia sudah ikut campur dalam masalah ini. Sejak dia berlatih Bing Zi Jue, sejak dia membangun Sekte Sein dan Istana Iblis Surgawi di Nanling, dia memiliki hubungan yang samar-samar dengan gerbang hantu. Jika kamu ingin memutuskan hubungan ini, itu tidak mungkin. Ya, sekarang aku telah memprovokasi musuh yang lebih kuat. Pikir Murong Yu tak berdaya di dalam hatinya. Namun, semua ini hanya mungkin semua musuh gerbang hantu sudah mati. Senior, jika demikian, maka seharusnya tidak ada masalah dengan perkembangan Sekte Sein dan Istana Iblis Langit di Nanling. Apakah kamu akan mengambil tindakan terhadap orang-orangku di masa depan? Tanya Murong Yu dengan suara yang dalam, dia harus memastikan hal ini. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Setelah hari ini, kau adalah kau dan aku adalah aku, dan kita akan seperti tidak pernah melihatnya. Nanling mulai sekarang akan menjadi Nanling seperti sebelumnya. Murong Yu merasakannya saat mengatakan ini. Semangat orang kuat dalam kegelapan itu telah surut. Senior, senior, teriak Murong Yu lagi. Hanya setengah hari kemudian, fluktuasi mental orang kuat itu tidak pernah muncul lagi. Murong Yu memutar matanya. Dia masih belum menanyakan banyak hal. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memanggil orang kuat ini. Namun, jelas bahwa orang kuat ini telah surut, karena Murong Yu terus berteriak untuk waktu yang lama tanpa mendapatkan apapun. Respons. Nanling masih Nanling, tetapi Nanling bukan lagi Nanling. Teriak Murong Yu untuk waktu yang lama tanpa hasil apapun. Sekarang, Shengzong dan Istana Iblis Surgawi dapat berkembang di Nanling. Jangan khawatir tentang pembangkit tenaga listrik yang muncul di alam Raja Peri akan dilenyapkan. Dan orang kuat di Nanling akan tetap melenyapkan orang kuat yang masuk tanpa izin di Nanling. Dengan kata lain, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Suci dan Istana Iblis Surgawi akan memiliki pelindung hukum yang telah mencapai tingkat yang mulia abadi. Dengan kehadiran yang kuat ini, Shengzong dan Istana Iblis Surgawi pada dasarnya tidak dalam bahaya. Untuk mengetahui identitas senior itu, akan ada waktu di masa depan. Namun, tujuannya sekarang pada dasarnya telah tercapai. Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya,
membentangkan sosoknya dan melesat menjauh dari Nanling. Tuan Suci, ketika mereka melihat sosok Murong Yu, hati Xiahou Zuo dan mereka bertiga merasa lega. Tuan Suci, Anda membuat kami takut setengah mati. Wang Bai berkata sambil tersenyum. Aku rasa kau tidak seganas itu, lagi pula, aku ini dewa mendalam 9 surga, dan tidak ada seorang pun yang muncul sama sekali. Kata Murong Yu sambil tersenyum tipis. Setelah menyelesaikan masalah sekte suci, hatinya juga senang. Kembalilah ke pengadilan surgawi, kata Murong Yu ringan, lalu terbang ke udara dan melesat menuju kota Lingnan. Yang mulia, masalahmu sudah terselesaikan. Xiahou Zuo bergegas maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Auzu.com, bukannya kau tidak melihat bahwa bahkan kaisar pun terbunuh oleh satu pedang? Bagaimana aku bisa menyelesaikan ini? Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Itu sama saja, Xiahou Zuo menyeringai. Setelah kembali ke kota Lingnan, keempat Murong Yu mulai berteleportasi dan kembali ke Fengzhou dalam waktu singkat. Yang mulia, sepertinya ada yang tidak beres. Feng Cheng tampaknya sedikit gugup sekarang, dan sedikit serius. Xiahou Zuo mengerutkan kening ketika Murong Yu dan yang lainnya mendekati surga. Gan Fei dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Apakah terjadi sesuatu pada pengadilan surgawi? Wang Bai berkata dengan suara yang dalam. Meskipun, Feng Cheng sekarang terlihat hampir sama seperti sebelumnya. Tetapi siapakah Murong Yu dan yang lainnya? Bahkan jika Feng Cheng hanya sedikit aneh, mereka akan mengetahuinya. Mungkin ada yang salah dengan pengadilan surgawi, kembalilah dan lihat dulu. Murong Yu merasakan firasat buruk di hatinya. Saat ini, He Yu dan yang lainnya masih menerobos di dunia Hetu Luoshu, dan bakat Li Su telah mulai mengelola pengadilan surgawi. Tampaknya sesuatu terjadi saat ini, tampaknya itu tidak sesederhana kebetulan. Di pengadilan surgawi, Li Su, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil berkumpul bersama, masing-masing dari mereka tampak sangat jelek. Sialan, bajingan-bajingan ini, bunuh saja mereka secara langsung seperti yang kuinginkan. Raja Kera Kecil mengutuk. Dengan kekuatan pengadilan surgawi saat ini, tidak masalah untuk membunuh mereka. Tetapi bagaimana cara melawan kekuatan di belakang mereka? Meskipun pengadilan surgawi masih kuat, itu bukan lawan dari kekuatan di belakang pihak lain. Pengadilan surgawi kita rentan, wajah Li Su jelek, katanya. Namun, siapapun yang memiliki mata yang jeli tahu bahwa dia telah menahan amarahnya. Bagaimana dengan masalah ini? Apakah kamu harus menunggu Murong kembali? Raja Singa Kecil berkata dengan suara yang dalam. Kejadian ini terjadi di pengadilan surgawi, tidak hanya menyebabkan pengadilan surgawi menderita kerugian besar, tetapi juga merupakan pukulan telak bagi mereka. Bagaimanapun, hal semacam ini terjadi ketika mereka mengambil alih pengelolaan pengadilan surgawi, dan itu memiliki pengaruh yang sangat buruk bagi mereka. Li Su, kalian semua datang ke aula utama. Pada saat ini, suara Murong Yu terngiang di benak ketiga Li Su. Murong telah kembali. Ketiga Li Su sangat gembira, lalu menyebar dan terbang menuju aula. Di atas aula utama, Murong Yu duduk di atasnya dengan ekspresi muram, sementara tiga Xiahou Zuo dan Li Su berada di aula utama. Total ada 6 orang. Yang mulia, ketiga Li Su memberi hormat kepada Murong Yu. Secara pribadi, mereka adalah teman, tetapi di depan umum, mereka disebut sebagai Yang Mulia. Li Su, aku ingin tahu apa yang terjadi. Murong Yu menatap Li Su dan berkata dengan ringan. Yang Mulia, sejak kau meninggalkan Fengzhou, pusat kekuatan pengadilan surgawi kita telah diserang. Sejauh ini, kita telah membunuh 20 Raja Peri, 3 Raja Peri yang mati secara diam-diam, dan bahkan 1 Kaisar Peri. Dia juga terluka parah oleh serangan diam-diam. Bajingan, Xiahou Zuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia mendengar kata-kata Li Su. Kedua Gan Fei juga sangat marah. Wajah Murong Yu berubah muram, dan alisnya bersinar dengan cahaya dingin. Baiklah, aku berani mengulurkan tanganku ke pengadilan surgawi. Sangat bagus. Murong Yu mencibir, dan niat membunuh yang tak ada habisnya meledak. 20 Raja Peri dan 3 Raja Peri bukanlah kerugian bagi istana surgawi saat ini. Namun, berapa lama ini akan berlangsung? Jika terus berkembang, para ahli surgawi akan semakin banyak yang mati. Untuk waktu yang lama, siapa yang berani bergabung dengan istana surgawi?
Bahkan orang-orang kuat yang telah bergabung dengan Istana Surgawi akan meninggalkan Istana Surgawi. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin dibunuh. Apakah mungkin untuk mengetahui siapa yang melakukannya? Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Keluarga Istana Mozong. Li Su ragu-ragu sejenak, tetapi tetap berkata, keluarga istana yang luar biasa, mereka mencari kematian. Murong Yu sangat marah, tetapi wajah Xiahou Zuo dan yang lainnya menjadi suram. Istana Sekte Iblis, ini adalah musuh yang sangat menakutkan. Sekte Iblis, salah satu dari 3 raksasa di dunia peri, benar-benar melakukan sesuatu pada Istana Surgawi. Tuan Suci, mengapa Istana Sekte Iblis mengambil tindakan terhadap kita? Xiahou Zuo bertanya dengan suara yang dalam. Beberapa tahun yang lalu, saya membunuh beberapa orang dari keluarga istana. Kata Murong Yu ringan. Namun, Xiahou Zuo dan yang lainnya merasakan niat membunuh yang mengerikan dalam ketenangan Murong Yu. Tuan Suci, Anda kuat. Ketika mendengar kata-kata Murong Yu, Xiahou Zuo dan yang lainnya terkejut, lalu mengagumi Murong Yu. Tuan Suci, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, saya khawatir keluarga istana akan mendapat celaka. Li Su berkata dengan suara yang dalam. Apapun yang mereka lakukan, kami akan melakukannya. Mereka yang berani menggerakkan langit akan membayarnya. Murong Yu berdiri dari tempat duduknya dengan tatapan membunuh dan berkata dengan suara yang dalam, pimpin jalan, saya akan melihat sampai akhir siapa yang begitu kurang ajar. Yang mulia, sudah di depan. Li Su membawa Murong Yu dan rombongannya langsung ke salah satu puri di Fengcheng. Puri itu tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu kecil, sekitar puluhan ribu meter persegi. Ketika Murong Yu tiba, dia bahkan merasakan aura yang kuat di dalamnya. Melihat ke depan, Murong Yu melihat kegelapan di puri itu. Ki hitam adalah lingkaran hitam pada orang jahat. Bagi orang jahat biasa, meskipun lingkaran hitam mereka terlihat jelas, itu hanya menutupi permukaan tubuh mereka, dan jarang meluap dalam jarak yang jauh seperti ini. Dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan bahwa penjahat ini memiliki bintang yang sangat tinggi. Orang-orang dari Istana Sekte Iblis semuanya ada di dalam. Tanya Murong Yu dengan ekspresi muram sambil menatap puri di depan. Seharusnya ada beberapa orang yang tidak ada di sini. Apakah kita akan menunggu mereka semua kembali sebelum melakukannya? Li Su menoleh untuk melihat Murong Yu, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiahou Zuo, hancurkan istana ini untukku. Jika orang-orang dari Sekte Iblis keluar, bunuh Wu She secara langsung. Ya, Xiahou Zuo menjawab, dan kemudian menawarkan batu bata emas di tangannya. Batu bata itu dengan cepat membesar, seperti gunung suci, dan kemudian di bawah kendali Xiahou Zuo, mereka menghantam istana. Gemuruh. Setelah suara keras itu, seluruh istana langsung hancur menjadi debu oleh batu bata. Namun, tidak ada banyak kekuatan di batu bata emas, jadi hanya beberapa orang yang tidak beruntung yang terbunuh. Adapun yang lainnya, mereka telah meroket. Bajingan itu berani menyerang istana. Sebuah suara yang sangat marah datang. Pada saat yang sama, beberapa orang yang naik ke langit terbang ke arah Murong Yu dengan aura pembunuh. Berani, terbang di depan penguasa suci, pergilah untukku. Sebelum orang-orang ini mendekati Murong Yu dan kelompoknya, Xiahou Zuo berteriak, dan batu bata yang telah diambil kembali dikorbankan lagi. Namun, tidak seperti penghancuran istana sebelumnya, kali ini batu bata emas membawa kekuatan yang sangat mengerikan. Dentuman, dentuman, dentuman. Tidak banyak orang di istana ini, hanya beberapa lusin orang, dan selain dari satu kaisar abadi, hanya ada 2 raja abadi, dan sisanya adalah orang abadi di bawah raja abadi. Jelas, orang-orang ini tidak bisa menghentikan prajurit kekaisaran yang dikorbankan Xiahou Zuo. Bahkan sebelum prajurit kekaisaran jatuh, banyak dari mereka telah terbunuh, meledak menjadi gumpalan kabut darah. Kaisar abadi dari keluarga istana meledak menjadi tatapan kejam, dan dia akan bergerak. Namun, sebelum itu, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi di sisi pengadilan surgawi menembak pada saat yang sama. Perlu dipahami bahwa kali ini, bukan hanya Xiahou Zuo dan Gan Fei, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi yang datang dari surga. Total ada 5 pembangkit tenaga listrik dari pengadilan surgawi. Ini adalah kaisar abadi yang kuat di langit.
Di bawah penindasan 5 kaisar abadi secara bersamaan, kaisar abadi yang kuat dari keluarga istana mengalami tragedi. Dia telah ditekan oleh Xia Houzuo dan yang lainnya tanpa kesempatan sama sekali, dan pada akhirnya dia ditembak batu bata oleh Xia Houzuo. Tuan Pengadilan Surgawi, apa maksudmu ketika kamu secara terbuka menyerang properti istana kami dan membunuh orang-orang istana? Mungkinkah di Fengcheng, pengadilan surgawimu dapat membunuh orang dengan sembarangan? Meskipun Gong Jin ditekan, kemampuannya untuk berbicara tidak dilarang, dan dia meraung keras saat ini. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Emas istana ini tidak sederhana. Itu tidak hanya mempertanyakan Murong Yu, tetapi juga ingin memisahkan surga di Fengcheng dari para abadi biasa. Li Su, Murong Yu hanya menatap Gong Jin dengan acuh tak acuh, sebelum melihat Li Su. Li Su mengangguk, melangkah maju, lalu berteriak, Gong Jin, pimpin kerumunan untuk diam-diam menyerang dan membunuh beberapa raja dan penguasa abadi di Istana Surgawi, dan mereka harus ditebas sesuai hukum. Murong Yu, aku anggota Istana Sekte Iblis, kau berani menyentuhku, kau mencari kematian. Mendengar kata-kata Li Su, Gong Jin hanya mencibir dengan jijik. Namun, ketika dia melihat cahaya dingin di mata Murong Yu, hatinya bergetar. Namun, dia pikir Murong Yu tidak berani menyentuhnya sendiri. Sekte Iblis, salah satu dari 3 raksasa di alam abadi. Keluarga Gong adalah faksi yang kuat di dalam Sekte Iblis. Murong Yu menatap Gong Jin dan tiba-tiba berkata dengan ringan. Gong Jin menunjukkan kesombongan di wajahnya, berjuang untuk berdiri, melihat Murong Yu mencibir dan berkata, penguasa Istana Surgawi, kau memberi kami kompensasi untuk 1 istana, 1 prajurit kekaisaran lagi, 100 prajurit penguasa, 10.000 perisai abadi kelas 9, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Mendengar kata-kata Gong Jin, wajah Li Su dan yang lainnya semua terkejut. Melihat reaksi Murong Yu dan yang lainnya, Gong Jin mengira Murong Yu takut. Jadi dia melanjutkan, cepat keluarkan dan persiapkan untukku. Paman Gong tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Waktu Paman Gong sangat berharga. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Murong Yu, Xia Houzuo, ku dengar tidak, orang-orang ingin kita mengganti rugi seorang prajurit kaisar. Di sini kita hanya punya prajurit kaisar. Bagaimana melakukannya, kau bisa memikirkannya sendiri. Setelah mendengar ini, mata Gong Jin menunjukkan kegembiraan. Meskipun dia tidak menyukai batu bata Xia Houzuo, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah prajurit kaisar, jika dia memiliki prajurit kaisar, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Mendengar perkataan Murong Yu, semua orang di sekitarnya menatap Murong Yu dengan bingung, dan beberapa bahkan merasa bahwa Murong Yu terlalu lemah. Auzu.com bagaimanapun, dia adalah penguasa pengadilan surgawi. Jika Gong Jin mengucapkan beberapa patah kata seperti ini, dia akan memberikan seorang prajurit kaisar, apa martabat pengadilan surgawi. Apa gunanya terus berada dalam kekuatan seperti itu? Xia Houzuo menatap Murong Yu dengan ekspresi pahit, Tuan Suci, bukan. Omong kosong apa, hanya memintamu untuk memberikannya padamu. Murong Yu melotot ke arah Xia Houzuo. Baiklah, Xia Houzuo menjawab dengan lemah. Kemudian dia melemparkan batu bata di tangannya, jadi bagaimana, Gong Jin, kan? Batu bata itu untukmu, berikan aku tangkapan. Wajah Gong Jin menunjukkan kegembiraan, dia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan seorang prajurit kaisar berdasarkan 2 kalimat ini. Jadi dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya ke arah batu bata. Namun, wajahnya berubah sangat cepat. Murong Yu, kau. Tepat ketika Gong Jin mengulurkan tangan besarnya dan meraih batu bata itu dengan cepat membesar. Pada saat yang sama, cahaya keemasan meledak dari batu bata itu, seperti matahari. Napas yang mengerikan terpancar dari atas batu bata emas dan menyapu ke segala arah. Dengan swish, pakaian emas itu berubah menjadi cahaya keemasan, merobek waktu dan ruang yang tak berujung, langsung mengenai tubuh Gong Jin. Puff! Meskipun Gong Jin juga seorang pria kuat di alam kaisar abadi, dia telah ditekan dan tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Ketika batu bata emas itu mengenainya, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia dihancurkan menjadi awan darah oleh batu bata emas itu. Gong Jin yang malang juga seorang pria kuat di alam kaisar abadi, dan dia terbunuh secara tidak adil di batu bata emas saat ini.
Ups, terjadilah suatu kecelakaan. Batu bata emas ini sudah lama tidak diperoleh, dan belum sepenuhnya dimurnikan. Terkadang aku tidak mendengarkan kendali. Tidak, aku secara tidak sengaja membunuh seorang kaisar. Holy Lord, kau seharusnya tidak menyalahkanku. Xia Houzuo menarik batu bata emas itu dengan ekspresi menyesal. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, dan dia menatap Xia Houzuo dengan wajah muram. Xia Houzuo, apakah kau membunuh seorang kaisar abadi? Atau apakah itu kaisar abadi dari istana sekte iblis? Kau berada dalam bencana besar seperti itu, meskipun itu adalah kecelakaan, tetapi kau akan dihukum jika kau melakukan kesalahan. Setelah kau dapat kembali, kau akan didenda selama 10 jam bernapas selama wawancara. Xia Houzuo berkata dengan getir, ini adalah kecelakaan, Holy Lord, kau tidak dapat menghukumku. 20 jam bernapas. Murong Yu melirik Xia Houzuo dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, jika orang-orang yang menonton tidak bereaksi, mereka akan benar-benar bodoh. Apa yang harus dikatakan kepada tentara kekaisaran, apa kecelakaannya? Murong Yu membunuh Gong Jin dengan sengaja. Kemampuan akting penguasa langit dan penguasa Xia Houzuo masih bagus. Awalnya kupikir penguasa langit benar-benar akan memberikan prajurit Kaisar Jin ke istana. Seseorang berkata sambil tersenyum di wajahnya. Kemampuan akting. Akting apa? Aku jelas mendengar penguasa langit memerintahkan Xia Houzuo untuk memberikan Kaisar Bing Gongjin. Tidakkah kau mendengar Tuan Xia Houzuo mengatakan bahwa itu murni kecelakaan? Kecelakaan, mengerti. Kecelakaan, itu benar-benar kecelakaan. Wajah orang-orang di dekatnya menunjukkan ekspresi yang kau tahu. Tuan Suci, seharusnya ada orang kuat lainnya di istana. Kita, Li Su tidak selesai berbicara, dan teriakan marah datang, bajingan, siapa yang menyerang istana? Ketika suara itu datang, aura yang sangat menakutkan menyapu dari jauh, dan kekosongan yang menekan hancur dimanapun ia lewat. Gong Yuan, Murong Yu memiliki kilatan cahaya dingin di matanya, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, tembak dia dengan seluruh kekuatannya dan bunuh dia. Gemuruh. Sementara Murong Yu sedang mentransmisikan suara, Feng Chengzi meledak menjadi 10 kelompok aura yang menakutkan. 10 kaisar abadi yang kuat. Gong Yuan, yang terbang menuju Feng Cheng, terkejut. 10 kaisar abadi, aku jauh dari lawan. Dasar brengsek, aku harus menghancurkanmu. Gong Yuan meraung dalam hatinya, sosoknya bergetar, dan dia berbalik dan melarikan diri. Orang ini melarikan diri tanpa perlawanan. Tertawa. Namun, saat dia berbalik untuk melarikan diri, cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari kehampaan di depannya. Dengan kecepatan teror yang berkelanjutan, dia mencekik Miyamoto dan pergi. Gong Yuan terkejut. Pada saat ini, dia ingin melarikan diri tetapi sudah terlambat. Matilah aku, Gong Yuan meraung, dan menepuk telapak tangannya dengan keras, menepuk cahaya pedang yang mencekik itu. Boom! Setelah suara keras itu, cahaya pedang yang menyilaukan itu menamparkan Gong Yuan hingga berkeping-keping. Tetapi kekuatan yang ditembakkan Miyamoto juga menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, sosok Gong Yuan juga mandek di kehampaan. Pada saat jeda seperti itu, 10 serangan mengerikan telah merobek kehampaan dan meledak. Ini adalah serangan terkuat dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi. Bahkan jika Gong Yuan beberapa kali lebih kuat, jika dia diledakkan, dia akan diledakkan dan dibunuh dalam sekejap. Gong Yuan terkejut, melihat 10 kekuatan mengerikan akan membombardirnya. Boom! Tiba-tiba, aura mengerikan tiba-tiba meledak darinya, aura itu kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi. Pada saat yang sama, cahaya biru yang ganas meletus, membentuk perisai yang menyelimuti seluruh tubuh Gong Yuan. Harta pertahanan tingkat prajurit kekaisaran. Ketika melihat tirai cahaya Qian ini, beberapa kaisar abadi di istana surgawi, termasuk Murong Yu, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Bergemuruh. Pada saat topeng Qian muncul, 10 kekuatan mengerikan telah membombardir mereka, dengan ganas membombardir topeng Qian. Setelah suara keras itu, topeng Qian bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Dapat dibayangkan betapa mengerikan pertahanan topeng biru yang terpelajar itu. Namun, meskipun topeng Qian tidak rusak, Miyamoto di topeng itu adalah tenggorokan yang manis, dan seteguk darah menyembur keluar.
Topeng Qian memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi itu menghabiskan kekuatan tuannya. Meskipun serangan 10 Xiahou Zuo diblokir, mereka tidak dapat menyingkirkan semua serangan itu. Tentu saja, Miyamoto harus menahan serangan yang tersisa. Bunuh. Xiahou Zuo dan yang lainnya sama sekali tidak membutuhkan perintah Mu Rongyu. Setelah pasukan pertama tidak membunuh Gong Yuan, mereka menembak lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan terus membombardir perisai Qian di permukaan tubuh Gong Yuan, dan kekuatan yang mengerikan itu bahkan lebih dari itu sehingga Gong Yuan menyemprotkan darah ke perisai Qian yang mengejutkan itu. Pada saat ini, Gong Yuan marah. Dia ingin melarikan diri ke sini, tetapi ada 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi di pengadilan surgawi, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Gelombang kekuatan datang, dan Gong Yuan hanya bisa secara pasif menahan serangan orang-orang ini. Meskipun dia kuat, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari 10 kaisar abadi Xiahou Zuo? Jika bukan karena perlindungan perisai Qian, Miyamoto akan langsung terbunuh. Matikan aku, teriak Xiahou Zuo, menawarkan lempengan emas, dan menamparnya di perisai Qian. Embusan. Perisai Qian bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Namun, Miyamoto di dalam perisai Qian menyemburkan darah. Lukanya bahkan lebih serius. Saat ini, Gong Yuan sudah terluka parah. Jangan biarkan dia meninggalkan Feng Cheng. Suara samar Mu Rongyu terdengar di telinga Kaisar Abadi Xiahou Zuo. Mendengar kata-kata Mu Rongyu, serangan Xiahou Zuo dan yang lainnya menjadi lebih tajam. Pengadilan surgawi. Mata Gong Yuan bersinar dengan niat membunuh saat ini, dan hatinya bahkan lebih marah. Namun, yang membuatnya muntah darah adalah serangan yang dialaminya begitu mengerikan hingga dia bahkan tidak sempat berbicara. Gemuruh. Meskipun Gong Yuan adalah kaisar abadi yang kuat, meskipun ia memiliki harta pertahanan di tingkat prajurit kaisar, bagaimana ia bisa menahan 11 kaisar abadi dari surga pada saat yang sama? Pada awalnya, hanya 10 kaisar abadi dari pengadilan surgawi yang mengambil tindakan, tetapi kemudian Ming Ji juga mengambil tindakan, dan Ming Ji lah yang menghentikan pelarian Gong Yuan. Oleh karena itu, sekarang Gong Yuan dipilih dari 11 kaisar abadi dari surga. Tentu saja, dapat dikatakan juga bahwa 11 orang kuat di pengadilan surgawi mengeroyok Gong Yuan sendirian. Klik, di bawah serangan hiruk-pikuk 11 pembangkit tenaga kaisar abadi, perisai di tubuh Gong Yuan tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Segera, Mu Rongyu dan yang lainnya melihat retakan pada penutup pelindung biru di tubuhnya. Di bawah serangan panik Ming Ji dan yang lainnya, retakan ini semakin besar, dan tidak butuh waktu lama sebelum seluruh perisai Qian tertutup. Klik, setelah suara renyah, akhirnya, perisai Qian hancur dengan tajam. Engah, pada saat perisai Qian hancur, Gong Yuan dengan ganas menyemburkan seteguk darah, dan aura di tubuhnya menjadi semakin lemah. Lukanya lebih parah dari yang asli, dan lukanya bahkan lebih serius. Auzu.com namun, tidak ada yang bisa menghentikan Pantom dan yang lainnya. Kekuatan teror terus mengalir turun. Tanpa perlindungan harta karun tingkat prajurit kekaisaran, Gong Yuan sama sekali tidak dapat menahan pemboman kekuatan sebesar itu, dan dia dibombardir menjadi awan darah dalam sekejap mata. Kaisar abadi lainnya terbunuh. Faktanya, semua ini terjadi begitu saja dalam sekejap. Waktunya singkat, dan bahkan Miyamoto tidak punya waktu untuk berbicara. Orang bisa membayangkan betapa singkatnya waktu ini, dan betapa brutalnya serangan oleh Xiahou Zuo dan yang lainnya. Sayang sekali harta karun pertahanan tingkat prajurit kekaisaran. Xiahou Zuo mengambil kembali batu bata itu, wajahnya penuh penyesalan. Bukan hanya Xiahou Zuo, tetapi juga orang lain. Tidak banyak prajurit kekaisaran, dan bahkan lebih sedikit lagi prajurit kekaisaran jenis ini. Jika Gong Yuan tidak memiliki harta karun ini, dia pasti sudah terbunuh sejak awal. Namun, karena hubungan antara prajurit kaisar, dia dengan keras kepala menolak pemboman gabungan dari 11 pembangkit tenaga kaisar abadi untuk sementara waktu. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya senjata kekaisaran jenis pertahanan. Xiahou Zuo dan yang lainnya menyesal bahwa itu adalah hal yang wajar. Semuanya, aku adalah Mu Rongyu, penguasa pengadilan surgawi.
Selama kurun waktu ini, orang-orang jahat yang berpura-pura menjadi anggota Istana Sekte Iblis telah menyerang para ahli pengadilan surgawi dan membunuh beberapa ahli pengadilan surgawi dalam upaya untuk menikahi Sekte Iblis. Kontradiksi antara pengadilan surgawi kita dan Sekte Iblis. Sekte Iblis adalah salah satu dari 3 raksasa besar di dunia abadi. Bagaimana mereka bisa peduli dengan pengadilan surgawi kecil kita? Sekte Iblis, Istana Abadi, dan Gerbang Suci begitu kuat sehingga mereka pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti itu pada pengadilan surgawi kita. Zong, Istana Abadi, mereka pasti senang melihat pengadilan surgawi kita terus berkembang. Namun, beberapa orang tidak serta-merta membuat pengadilan surgawi kita kuat. Pengadilan surgawi kita adalah duri di mata orang-orang ini. Para penjahat ini diam-diam bertindak untuk melenyapkan pengadilan surgawi, dan bahkan menyalahkan para raksasa seperti Sekte Iblis, yang benar-benar tidak tahu malu. Zong, Istana Abadi tidak akan begitu tidak tahu malu. Sekarang, kita telah berhasil membunuh orang-orang jahat ini, 2 orang kuat tingkat Kaisar Abadi. Kita telah menghancurkan konspirasi mereka. Namun, aku tahu bahwa pasti ada orang-orang seperti itu di Fengcheng. Di sini, aku memperingatkan orang-orang ini, sebaiknya kalian tidak menggunakan ide pengadilan surgawi, jika tidak peduli siapa kalian, kalian akan dihukum. Mereka yang menyinggung pengadilan surgawiku akan dihukum meskipun mereka jauh. Mereka yang melanggar pengadilan surgawiku akan dihukum meskipun mereka jauh. Suara Murong Yu menyebar dari jauh, dan itu terdengar jelas di samping telinga semua orang Fengcheng. Mereka yang melanggar pengadilan surgawiku akan dihukum meskipun mereka jauh. Tidak lama kemudian, banyak orang di pengadilan surgawi berteriak tanpa sadar, suara mereka keras dan terus-menerus. Oke, semuanya pergi. Suara samar Murong Yu menyebar, dan kemudian semua orang di pengadilan surgawi berhenti bersorak. Tuan Suci, Anda kuat. Li Su berjalan ke sisi Murong Yu, menatap Murong Yu dengan kagum dan berkata. Tampaknya hanya beberapa patah kata yang diucapkan Murong Yu, yang membuat semua orang di pengadilan surgawi bersemangat. Namun, ucapan Murong Yu terlalu berlebihan. Yang pertama, dia pertama-tama memberi hormat kepada Sekte Iblis, mengatakan bahwa mereka tidak akan bertindak tanpa malu-malu di pengadilan surgawi. Jika orang-orang dari Istana Peri dan Sekte Iblis bertindak di pengadilan surgawi, itu akan mengakui bahwa mereka tidak tahu malu. Dengan cara ini, Sekte Iblis, Istana Abadi, dan yang lainnya seharusnya tidak berurusan dengan pengadilan surgawi di sisi baiknya. Setidaknya tidak untuk saat ini, bagaimana dengan diam-diam? Selama itu tidak berurusan dengan pengadilan surgawi secara langsung. Jika dia diam-diam menembak, Murong Yu akan seperti hari ini, langsung memenggal kepala mereka. Kedua, Murong Yu menyangkal identitas Gong Yuan dan yang lainnya. Mereka secara langsung mengatur identitas seorang pencela. Dengan cara ini, bahkan jika orang-orang kuat dari Istana Sekte Iblis marah, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada Murong Yu. Jika mereka melakukannya, itu berarti serangan diam-diam Gong Yuan dan yang lainnya terhadap orang kuat yang membunuh pengadilan surgawi diilhami oleh Sekte Iblis. Dengan cara ini, itu berarti mengakui bahwa iblis mereka tidak tahu malu. Ini tidak mungkin bagi Mozong. Ketiga, Murong Yu juga memperingatkan orang-orang dalam kegelapan itu bahwa jika mereka melakukannya, nasib mereka akan sama dengan Gong Yuan dan yang lainnya. Dengan cara ini, saya khawatir hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Setidaknya tidak ada yang akan terlibat dalam tindakan kecil untuk waktu yang singkat. Murong Yu hanya tersenyum tipis, dan kembali ke surga bersama Li Su dan yang lainnya. Bajingan, bunuh 2 kaisar abadi istanaku. Itu benar-benar mencari kematian. Di dalam Sekte Iblis, di aula markas istana, beberapa orang kuat istana berkumpul bersama, satu persatu, membunuh. Kematian 2 kaisar abadi Gong Yuan membuat mereka sangat marah. Ini adalah 2 orang abadi, bukan 2 orang abadi. Bahkan di keluarga istana, kehilangan seorang kaisar peri adalah kehilangan yang sangat besar, apalagi 2 orang sekaligus. Selain itu, status Gong Yuan tidaklah rendah. Murong Yu, Tian Ting, harus mati. Orang-orang kuat itu pembunuh, dan mereka tidak sabar untuk menamparkan Murong Yu sampai mati dan melenyapkan Tian Ting. Lupakan saja masalah ini. Tiba-tiba, keluarga istana Long Gongcheng yang telah terdiam di atas aula berkata dengan suara yang dalam.
Patriark, lupakan saja, bahwa Gong Yuan dan yang lainnya mati sia-sia. Pengadilan surgawi kecil membunuh orang-orang istana kita, jadi mari kita lupakan saja. Jika ini keluar, istana kita akan ditertawakan. Seorang kaisar peri berkata dengan bingung. Gong Yuan hanya bertindak secara pribadi. Jika dia bisa menghancurkan Murong Yu dan pengadilan surgawi, tentu saja kita tidak akan punya pendapat. Namun, Gong Yuan dan yang lainnya yang akhirnya terbunuh. Selain itu, mereka ditutupi oleh penjahat dan tukang menyalahkan. Jika kita bertindak terhadap pengadilan surgawi, itu berarti mengakui bahwa kita memerintahkan Gong Yuan untuk menyerang pengadilan surgawi. Gong Cheng tidak berbicara, tetapi kaisar abadi lainnya berbicara. Kaisar abadi yang berbicara sebelumnya sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Namun, kita tidak bisa melupakannya. Martabat keluarga istana tidak mengizinkan siapapun untuk menginjak-injak. Murong Yu akan mati, dan surga akan hancur. Sisi baiknya, kita tidak perlu melakukannya. Namun, kita tidak boleh membiarkan Murong Yu pergi. Pada saat ini, kaisar abadi lainnya berkata dengan suara yang dalam. Itu hanya seorang abadi mendalam 9 hari, selama kamu membunuhnya, dan kemudian menghancurkan surga dengan mudah. Seorang kaisar peri berkata sambil mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan. Murong Yu harus mati, dan aku tidak ingin mereka terus ada di pengadilan surgawi. Namun, masalah ini seharusnya tidak melibatkan keluarga istana, apalagi dengan sekte iblis. Mengenai cara kerjanya, aku yakin kau tahu bagaimana melakukannya. Gong Cheng berkata dengan ringan. Dia berkata, lalu sosoknya bergetar dan menghilang di tempat.